Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan ini, Bapak ingin mengajak anak-anak mempelajari materi pembelajaran agama Katolik. Video ini berjudul Video Pembelajaran Agama Katolik kelas 9 SMP Negeri 4 Sepau. Baik, kita mulai saja pembelajaran untuk kali ini. Selamat menyimak untuk anak-anak yang berada di bangku kelas 9. Nah, pembelajaran agama Katolik kita mulai dari bab 1 yang berjudul Orang Beriman Menanggapi Karya Keselamatan Allah. Nah, di dalam bab 1 ini kita mempelajari ada beberapa subtema. Yakni yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, video ini Bapak buat fokusnya membahas materi yang pertama, yakni Allah adalah sumber keselamatan sejati. Nah, video-video berikutnya akan membahas beberapa materi terkait tentang orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Masih beberapa video nanti akan Bapak bagikan dengan kalian sebagai bahan pembelajaran di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang materi subtema yang pertama pada bab 1 tadi. Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Banyak pandangan yang keliru mengenai keselamatan. Ya, tentu saja ada beberapa pandangan yang keliru. Orang mengatakan, di sini kita perhatikan poin pertama, keselamatan bersumber pada barang duniawi. Nah, ini bersifat pandangan keselamatan yang keliru. Yang pertama, ya, barang-barang duniawi, misalnya kita terlalu memberikan fokus hal-hal yang bersifat duniawi, misalnya ya harta benda, kemudian ya HP, kemudian juga ya kendaraan. Nah, itu merupakan suatu pandangan yang keliru jika kita memfokuskan atau memberikan suatu pandangan tentang keselamatan kepada hal-hal yang bersifat atau barang duniawi. Lalu yang kedua, anak-anak, keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Nah, ini juga merupakan pandangan yang keliru mengenai keselamatan. Jadi kepada hal-hal yang gaib, misalnya kita menaruh pengharapan supaya kita diselamatkan. Nah, ini juga merupakan pandangan yang keliru menurut Gereja Katolik. Kemudian yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu juga merupakan bagian dari pandangan yang seringkali terjadi di dalam dunia masyarakat, pandangan yang keliru. Nah, anak-anak, benarkah semua itu dapat dijadikan sumber keselamatan sejati? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Karena hal-hal ini merupakan suatu pandangan yang keliru untuk kita jadikan sumber keselamatan. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk menyimak cerita berikut tentang kerinduan. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang pertapa dengan permintaan, "Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah."
Orang kudus itu bertanya, berapa besar kerinduanmu ini? Orang muda itu menjawab, lebih daripada apapun di dunia ini. Pertapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian petapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tetapi petapa itu tidak melepaskan sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, orang kudus itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu-ragu, orang muda itu menjawab, "Udara." Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah. Nah, ini kaitannya dengan materi yang kita bahas dalam cerita tersebut, bahwa cerita ini ingin mengajak kepada kita bahwa Allah lah satu-satunya sumber keselamatan yang perlu kita jadikan pijakan agar kita dapat memperoleh keselamatan. Lanjut. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pandangan kita sebagai orang beriman? Nah, di sini Bapak mengambil 2 kutipan kitab suci mengenai keselamatan. Yang pertama dari kitab Yesaya bab 43 ayat 11. Bunyinya, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Nah, ini menegaskan bahwa Tuhan Allah sendiri menegaskan dirinya adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat lain daripada Allah. Lalu yang kedua, tidak ada Allah lain selain daripada Aku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Nah, ini Bapak rasa sudah cukup jelas bahwa menegaskan sumber keselamatan yang sejati, yakni bersumber dari Allah. Lanjut. Allah adalah sumber keselamatan sejati, dan kita harus percaya Allah adalah pencipta, awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dia adalah Alfa dan Omega, artinya awal dan akhir. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita dapat bernapas dan hidup sampai sekarang, itulah buktinya karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Ya, contoh kecil memang dari nafas kehidupan yang selalu kita hirup, yang selalu kita hembus, selalu kita tarik di setiap detik, setiap saat. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah lah pemberi segalanya. Allah lah yang memberi kita untuk bisa bernafas, untuk bisa hidup, untuk bisa bekerja, bisa belajar. Nah, ini salah satu hal kecil yang diberikan Allah agar kita memperoleh keselamatan. Nah, anak-anak, Bapak cukup sekian dalam memberikan materi kali ini. Nah, untuk memahami materi lebih dalam, silakan kalian membaca materi PDF yang sudah Bapak bagikan di grup.
Nah, materi yang Bapak sampaikan hari ini itu materi yang bagian A pada PDF, file PDF yang Bapak bagi. Jadi untuk lebih mendalami materi tersebut, kalian silahkan membuka file PDF lalu mempelajarinya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas di rumah, ya, tugas di rumah untuk kelas 9. Terlebih dahulu kalian membaca kitab Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini, ya. Jawab pertanyaan yang ada di bawah ini, yakni pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Silahkan baca terlebih dahulu kitab Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Lalu kalian jawab pertanyaan, 5 pertanyaan yang sudah Bapak tuliskan di layar ini. Nah, tugas dikerjakan di buku latihan agama, jangan dicampur-campur, dan dikumpulkan hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 di kelas kalian masing-masing. Tidak boleh diwakili karena kalian harus tanda tangan dan absen bahwa membuktikan kalian sudah mengumpulkan tugas. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan, selamat belajar di rumah. Sukses untuk kalian. Semoga kita tidak terlalu lama, masa akan berlalu, dan Bapak berharap kita bisa bertatap muka kembali di SMP Negeri 4 Sepau. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang.